Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradina Pertiwi dengan NPM 22170510005. Dengan video berikut saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah TBU atau Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tugas kedua adalah FSA atau lebih dikenal dengan Finite State Automata. Yang pertama itu adalah Finite State Automata atau FSA adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan sistem yang menerima input dan menghasilkan output discrete. FSA itu memiliki state yang terbatas dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya. FSA sendiri dapat didefinisikan sebagai mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple, yaitu input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Adapun suatu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 tupel itu, diantaranya itu ada key, lambang simbol key itu adalah state-nya, dan sigma ini sebagai simbol inputnya, dan lambang ini sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Adapun macam-macam FSA itu ada dua. Yang pertama DFA atau Deterministic Finite Automata. Adalah mesin status yang terdiri dari status dan transisi yang dapat menerima atau menolak string terbatas, yang terdiri dari serangkaian simbol dan membandingkannya dengan bahasa yang telah ditentukan di seluruh kumpulan karakter yang telah ditentukan. Yang kedua ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah mesin automata yang menerima input dan menghasilkan output discrete. NFA memiliki state yang terbatas dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya. Selanjutnya, ini contoh dari DFA. Pada DFA, suatu state tepat satu state berikutnya untuk setiap input yang diterima. Konfigurasi dari DFA di atas adalah state-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Dan untuk inputannya itu ada A sama B, state awalnya ada Q0, dan state akhirnya ada Q2. Selanjutnya ini fungsi-fungsi transisi. Jadi dimulai dari Q0 ke A itu dia balik lagi ke Q0, hasilnya Q0 ke B itu dia menghasilkan Q1. Selanjutnya Q1 ke A itu dia balik lagi ke dirinya sendiri jadinya Q1, terus Q1 ke B itu dia mengarah ke Q2, menghasilkan Q2. Nah, untuk Q2 itu kalau dia A, dia balik lagi ke Q1, jadinya menghasilkan Q1, sedangkan Q2 dia membalikkan lagi ke dirinya sendiri yaitu Q2. Selanjutnya NFA. NFA dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih unsur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Suatu string diterima oleh NFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubung dengan input string tersebut dari state awal menuju state akhir. Untuk NFA maka harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Nah, untuk konfigurasi dari NFA di atas adalah, jadi state itu ada S0, S1, sama S2. Nah, inputannya ada A sama B. Terus state awalnya itu S0, state akhirnya itu S2. Selanjutnya ini untuk tabel transisinya. Nah, jadi state 0 kita inputin A sama B. Kalau kita inputin A, dia bakal menghasilkan S1. Kita inputin B, dia bakal menghasilkan S2. Kita inputin B, dia bakal menghasilkan S0 dan S1. Selanjutnya S1 kita inputin A dan B, dia bakal balikin ke dirinya dia sendiri, maka menghasilkan S1 dan B nya juga S1. Untuk S2 nya kita masukkan A, dia bakal membalikan ke diri dia sendiri, jadinya menghasilkan S2. Untuk B nya dia gak ada panah untuk kemana-mana, jadi isi B itu kosong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.